18 tahun Imam Syafi'i sudah siap berfatwa. 18 tahun kita masih nembak cewek gitu ya. 21 tahun Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel. 21 tahun kita ngeluh insecure, overthinking, lalu kemudian nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Umur 25 Rasul sudah terlibat pada perdamaian perang besar. 25 kita susah cari kerja. Bahwasanya kalau kita berbicara tentang peradaban, kita bicara tentang pemuda. Karena pemuda ini kan punya semangat yang besar, pemuda punya tenaga yang besar, punya waktu yang juga banyak. Dan yang paling penting pada pemuda itu adalah pemuda itu idealis. Maka kalau kita lihat pada peradaban, orang-orang muda yang mereka sukses, bedanya dengan orang-orang muda yang mereka tidak sukses, gampang banget. Orang-orang muda yang sukses tahu apa yang mau mereka ambil, apa yang mau mereka raih, itu tahu jelas. Nah, perang pemikiran ini menyasar pada siapa? Menyasar pada anak muda. Karena nggak mungkin dia menyasar pada orang tua. Karena bangsa itu hancur bukan karena hancurnya orang-orang tua, tapi hancurnya pemuda-pemuda. Bisa nggak anak-anak muda tanpa Islam dia jadi berprestasi? Bisa. Contohnya kayak Steve Jobs, tadi kayak Bill Gates dan segala macam. Tapi pertanyaannya kita balikin lagi, kita bicaranya dunia doang atau kita bicaranya setelah selesai dunia? Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Tama Channel. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di rubrik Insan Tama Podcast bersama saya Fatih Alif. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan insya Allah kita akan membahas tema tentang menjadi pemuda berkualitas yang dirindu umat. Alhamdulillah bersama saya di sini sudah ada bintang tamu spesial kita, Ustadz Felix. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh disapa dulu Ustadz, pemirsa Insan Tama Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Insan Tama Channel, dirahmati Allah. Alhamdulillah bisa gabung pada hari ini, mudah-mudahan jadi manfaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali Alif di sini bisa ngobrol langsung dengan Ustadz Felix ya. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang suatu tema yang luar biasa yang menjadi fenomena saat ini Ustadz. Kan juga Ustadz banyak menulis buku tentang pemuda ataupun membawa data-data tentang pemuda hari ini gitu. Nah, pertanyaan dari Alif Ustadz, sebenarnya seberapa menyedihkan sih kondisi pemuda di hari ini? Dan kalau misalnya sebegitu menyedihkannya, apa dampaknya buat masyarakat luas Ustadz? Kalau kita bicara tentang pemuda, itu memang kita bicara pemuda itu generasi dengan problemnya masing-masing ya, Bang Alif. Jadi kalau dulu di masanya saya, problemnya itu beda dengan kayak masa sekarang. Kalau masa saya itu kan belum ada sosial media, belum ada internet. Jadi problem-problemnya itu kadang-kadang ya berkaitan dengan fisik, misalnya kayak tawuran, lalu kemudian nyontek, lalu ya seks bebas sudah ada. Tapi kalau zaman sekarang tuh kayaknya problemnya dikali-kali lipat. Jadi sudahlah kemudian media yang digunakan atau media yang ada tuh semakin berkembang. Contoh misalnya kalau zaman dulu kalau bicara tentang seks bebas, bicara tentang pornografi ada nggak? Ada. Tapi kalau untuk nyari barang pornografinya tuh susah. Karena orang harus nyari di tempat-tempat tertentu dan nggak bisa diakses semua orang. Iya, nggak bisa dari HP gitu kan ya. Dan contoh misalnya kayak dulu ada namanya video VHS gitu kan ya. Nah, itu kalau video-video yang nggak benar itu ya harus minjemnya ya bentuknya segitu dan harus punya playernya, harus punya TV-nya. Kalau zaman sekarang kan enggak ya. Zaman sekarang kan orang bisa dari handphone dan segala macam. Jadi secara media itu kemungkinan problem-problem itu lebih besar. Kemungkinan pemicu-pemicu, trigger-trigger itu lebih besar. Nah, secara kemudian wasilah atau secara perantara triggernya itu sudah lebih besar dan juga ditambah dengan karakter ya. Kalau karakter zaman dulu kan lebih tough ya kayaknya ya. Kalau karena memang ya orang zaman dulu sudah terbiasa. Mereka nggak akan insecure ketika mereka pergi sekolah lalu nggak punya sepatu baru. Kalau zaman sekarang mungkin lebih insecure dengan itu. Atau zaman dulu kita nggak terlalu banyak mikirin tentang insecurity, overthinking ataukah ya segala macam lah mental illness. Tapi zaman sekarang kayaknya lebih parah ya. Ada orang kemudian
kemudian mengatakan baru anak SMP, baru anak SMA terus bilang wah saya tuh overthinking, saya tuh insecure. Iya, bahkan kemarin tuh ada yang anak kelas 5 SD bunuh diri gara-gara diledek gitu. Betul. Iya, kayak gitu-gitu dulu biasa sih. Jadi belum apa ya? Ada mungkin tapi nggak sebanyak sekarang. Artinya dari segi wasilah secara perantara itu semakin parah. Secara karakternya juga terlihat zaman sekarang tuh orang-orang semakin apa ya? Dalam tanda kutip manja. Makanya kan sering ada meme ya kalau misalnya Bang Alif lihat di sosial media Gen Z kalau di dunia pekerjaan kayak apa itu kan ya. Iya. Nah, contoh ada pertanyaan misalnya, "Pak, gaji saya di sini berapa?" misalnya. Terus yang punya perusahaan bilang, "Ya, gaji Anda nanti untuk awal starter kita akan mulai di UMR misalnya sekitar 4,2 juta, lalu nanti akan bertambah seiring dengan waktu, nanti setiap tahun akan naik sekitar misal 5%, lalu mungkin nanti setelah 10 tahun bekerja Anda akan mendapat gaji misalnya 15 juta misalnya." Terus Gen Z-nya jawab, "Ya sudah kalau gitu saya kerjanya sebentar aja, nanti aja gitu kan ya. Gak usah sekarang." Gitu. Artinya mereka mudah sekali putus asa gara-gara misalnya di kerja ada load kerja yang banyak, lalu kemudian mereka bilang lebih baik saya berhenti aja. Nah, artinya kalau dari segi mental, dari segi karakter Gen Z ini memang beda, walaupun saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang buruk ya, tapi secara mental ini orang bilang Gen Z itu lebih memperhatikan kebahagiaan di dalam dunia kerja daripada kemudian kerja itu sendiri. Jadi begitu kemudian mereka kerja ada sesuatu yang nggak enak, mereka bilang wah ini adalah toksik ini lingkungannya ini. Tidak memperhatikan apa ya namanya ya. Mereka bilang kebahagiaan pribadi saya merusak work and life balance, kata mereka itu tidak balance hidupnya. Jadi sehingga mereka bilang saya keluar kerja aja. Ini lingkungan kerja toksik, ini bos toksik dan segala macam. Padahal mungkin mereka yang kurang karakternya aja. Jadi ini kalau kita lihat sekarang kalau dari segi karakter itu dan dari segi wasilah itu akhirnya menghasilkan hal-hal yang mengerikan seperti tadi yang Bang Alif bilang. Apa saja misalnya mengerikan kayak kemarin di daerah Ponorogo itu sekitar 100 orang mengajukan bahwasanya mereka masih boleh sekolah padahal mereka sudah hamil. Ya, ajukan nikah duluan gitu. Nikah duluan, padahal mereka sudah hamil duluan sebelum nikah malah. Lalu kemudian angka tawuran yang semakin meningkat, penggunaan obat-obatan terlarang misalnya kayak gitu-gitu. Belum lagi sifat cuek mereka dan malah kemudian lebih kepada duniawi. Maka kita lihat kemarin konser-konser gitu kan ya, itu lebih banyak dipadetin dan kadang-kadang kalau kita lihat itu juga mungkin beriringan juga ada harapan juga sih karena memang pengajian juga meningkat, konser-konser meningkat ya karena ada media itu. Nah, jadi kalau dilihat mengerikannya ya seks bebas semakin mengerikan, pornografi semakin mengerikan, lalu kemudian tadi penggunaan obat-obatan, tawuran dan segala macam yang akhirnya kalau di total secara umum adalah kita lihat sekarang orang-orang muda ini pertanyaannya adalah mereka tuh mau kemana dengan hal-hal kayak begini. Ada yang memang sukses banget. Mereka punya startup ketika masih muda, mereka punya kerjaan ketika masih muda, kerjaan yang bagus. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang justru menjadi hancur. Kayak kasus-kasus kayak di Jepang dulu, hikikomori misalnya. Ada orang nggak mau keluar dari kamar karena main game terus. Lalu kemudian dia nggak mau bersosialisasi, dia nggak mau untuk punya teman, introvertnya parah. Fakta ini sekarang ada di Indonesia. Gitu loh. Jadi penyimpangan yang aneh-aneh ini sekarang di Indonesia. Belum lagi kita itu LGBT lah, lalu kemudian ada makin beragam lah ya. Iya, kan sekarang dulu kan nggak ada tuh. Kalau dulu kan cowok sama cewek tuh. Sekarang ada orang tiba-tiba ketika di universitas ditanya, "Kamu masuk di sini kan apa?" Dia bilang, "Pertama-tama saya perlu menjelaskan ya bahwa saya itu bukan laki-laki tapi saya itu gender netral." Nah, ini kan penyakit-penyakit yang dulu nggak ada. Nah, mau dibawa kemana kalau sana yang kebanyakan ini juga mereka nggak mendapatkan arahan yang benar atau nggak mendapatkan platform yang benar dalam kehidupan mereka. Memang betul ada yang sukses, tapi ternyata juga tidak banyak yang kacau-kacau yang kita lihat di berita-berita itu. Nah, terus dampaknya untuk masyarakat apa ini Ustadz? Kan kita udah lihat nih fenomenanya sekarang begitu luar biasa. Nah, dampaknya sendiri untuk masyarakat, kemudian untuk negara sendiri apa Ustadz? Yang kita sudah bisa lihat adalah kayak di Jepang misalnya ya. Jepang itu kan digadang-gadang sebagai sebuah negeri yang maju banget, yang mereka punya teknologi maju, yang semuanya berkiblat ke sana, yang orang-orang bilang bahwa segala sesuatu di sana itu menyenangkan, bagus, punya etos kerja yang bagus, bahkan cenderung workaholic. Mereka terus kemudian punya adab yang bagus, etika ya, budaya yang bagus. Tapi ternyata sekarang Jepang punya masalah besar, penurunan populasi yang sangat besar sekali. Jadi dikatakan bahwasanya mereka tuh punya satu situs countdown menuju kepunahan bangsa Jepang. Kenapa? Karena diakibatkan oleh lifestyle orang-orang Jepang yang sekarang nggak mau menikah.
Jadi mereka pikir ngapain kita menikah, lebih baik kita kerja aja. Menikah tuh nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Kalau kita kerja, kita bayar dari mana rumah, kita bayar dari mana anak kita, dan segala macam. Nanti kalau nggak bisa suntik botox gimana? Itu bisa. Jadi artinya yang kayak gitu-gitu. Jadi Jepang itu sekarang menghadapi populasi yang menurun, dan ini problem yang besar. Lah sekolah-sekolah tutup, rumah sakit tutup, bukan karena rugi Bang Alif, tapi karena nggak ada orangnya. TK tutup dan segala macam. Nah ini kan kemunduran peradaban ya. Artinya kalau diteruskan begitu terus lama-lama bisa hancur. Sekarang aja Jepang itu memprediksi bahwa tahun 2050 Jepang akan menjadi salah satu negara yang terbanyak populasi orang-orang berusia 65 tahun ke atas. Jadi mereka prediksi sekitar 35%. Coba Bang Alif bayangin, kalau yang tua-tua itu 35%, bahkan lebih bisa 40%, maka sisanya 60% itu adalah orang-orang yang selain 65. Mungkin di antara itu ada sekitar 30% atau 20% di bawah batas umur produktif misalnya. Nah, berarti yang umur produktif paling cuma sekitar berapa? 20%, 20 sampai 40%-an gitu kan ya. Itu kan sangat sedikit sekali, dan itu jelas-jelas mengganggu Jepang. Makanya mereka sekarang lagi kampanye. Cina juga sama, mereka menggadang-gadang juga program satu keluarga satu anak. Sekarang mereka justru minta rakyatnya untuk punya banyak anak. Belum lagi di Eropa punya hal-hal yang sama. Artinya kalau kita berbicara tentang produktivitas, kita bicara tentang pengaruh, kita bicara tentang kesejahteraan sebuah negeri, maka demografi itu memegang peranan penting. Demografi itu apa? Bagaimana orang-orang yang punya umur di antara 25 sampai 45 masa-masa produktif, atau 18 sampai 35 lah masa-masa produktif ini yang menjadi kunci. Kalau mereka produktifnya banget, maka negara itu jadi bagus. Tapi kalau anak-anak mudanya atau generasi mudanya ini ternyata sibuk dengan perkara-perkara yang tidak produktif, maka mau kita ngarepin apa daripada negara itu? Gampangnya anak muda itu menentukan negara. Sebenarnya seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bicara Ustaz tentang fenomena yang terjadi sekarang ini. Terus juga banyak anak muda yang tidak tahu dia itu mau dibawa kemana masa depannya. Dan juga banyak anak muda yang tidak tahu mereka itu punya potensi besar. Nah, yang bisa Ustaz jelaskan di sini tentang potensi pemuda itu apa Ustaz? Pemuda itu luar biasa ya. Jadi kalau seandainya dulu Bung Karno bilang beri aku 10 anak muda maka aku akan goncang dunia gitu kan ya. Itu adalah sesuatu perkataan yang bukan hanya dikatakan oleh Bung Karno, tapi juga dikatakan oleh banyak orang. Bahwasanya kalau kita berbicara tentang peradaban, kita bicara tentang pemuda. Karena pemuda ini kan punya semangat yang besar, pemuda punya tenaga yang besar, punya waktu yang juga banyak. Dan yang paling penting pada pemuda itu adalah pemuda itu idealis. Jadi awareness mereka tuh tinggi sekali. Jadi mereka tuh idealis. Kalau orang-orang sudah tua tuh kadang-kadang nggak idealis. Kadang-kadang mereka harus pragmatis. Karena mereka punya anak misalnya, karena mereka punya rumah yang harus dihidupin, dapur yang harus ngebul asapnya, maka mereka kadang-kadang pragmatis. Mereka nggak lihat lagi pada yang namanya idealisme. Tapi idealisme anak-anak muda ini juga disampaikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan surat yang paling banyak kata-kata anak mudanya itu suratul Kahfi. Dan suratul Kahfi ini kita disuruh baca setiap pekan oleh Rasulullah SAW. Maka salah satu kata-kata di situ yang sangat menarik adalah innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah siapa? Ashabul Kahfi ini yang kita disuruh baca terus. Mereka adalah fityah. Mereka adalah para pemuda. Amanu birabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan mereka diberikan hidayah tambahan. Maka saya secara pribadi itu nggak pernah ketika membaca Al-Quran mendapatkan ada tambahan hidayah kecuali itu diberikan pada anak muda. Maka kalau seandainya kita bicara tentang potensi, orang-orang kayak saya itu adalah orang-orang yang sudah mulai senja. Nah, kalau senja itu ya memang posisinya adalah di tempat pinggir, bukan di tengah panggung peradaban. Nah, sedangkan yang berada di tengah panggung peradaban ini adalah anak-anak muda. Maka anak-anak muda ini banyak yang kemudian menorehkan prestasi pada masa mudanya. Maka kita bisa lihat misalnya, kalau kita bicara tentang dunia aja ya, duniawi, Steve Jobs itu suksesnya pada saat masih muda, Bill Gates itu pada saat masih muda, Elon Musk juga pada saat masih muda. Semua orang-orang tuh menorehkan prestasi ketika masih muda. Kita bicara tentang Islam, enggak kurang-kurang Muhammad Al-Fatih yang namanya jadi nama Bang Alif sekarang, itu pas masih muda malah 21 tahun gitu kan ya. Rasulullah sendiri itu kemudian memulai karirnya itu pada saat masih muda gitu maksudnya. Dan belum lagi orang-orang lain yang ya muda-muda mereka sudah berprestasi. Artinya ketika mereka masih punya kekuatan itu, mereka masih punya waktu, mereka masih punya tenaga, mereka berbuat sesuatu untuk masa depan, atau berbuat sesuatu untuk lingkungan, atau untuk negaranya. Nah, pertanyaan tadi kalau misalnya kita bicara, kalau misalnya
misalnya anak-anak muda tuh nggak tahu seperti apa, ya itu hancur. Makanya cara paling mudah daripada orang-orang yang nggak suka dengan sebuah negara nih, zaman dulu kalau ada satu negara nggak suka dengan negara lain, dia bom. Ya kan, dia serang habis misalnya. Ya masih pakai senjata. Nah, tapi ada kekurangan senjata ini. Kalau 100 lawan 100, kita senjatanya bagus misalnya, ya berarti kita menang perfect, taruhlah 100 sono mati. Berarti 100 0. Tapi ada masalah masih. Kenapa? Karena yang ini jadi 100, ini tetap 100, ini jadi 0. Nah, lalu orang-orang tuh berpikir gimana caranya agar ketika kita perang 100 lawan 100, ujung-ujungnya bukan 100 0, tapi 200 0. Jadi ini bertambah, bukan tetap, tapi bertambah. Nah, ini pikirannya ini ganti. Makanya kan ada namanya perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini menyasar pada siapa? Menyasar pada anak muda. Karena nggak mungkin dia menyasar pada orang tua. Kalau pemikiran menyasar pada orang tua, ya ngapain? Orang tua tadi itu udah nggak idealis. Iya, udah pragmatis tadi udah pragmatis. Iya. Udah umur 60. Kalaupun dia berubah pikiran, terus dia mau apa? Dia tinggal tunggu mati, mohon maaf. Gitu kan ya. Jadi kalau anak-anak muda yang berubah, nah itu ngeri. Kenapa? Karena mereka masih punya masa depan yang sangat panjang secara hitungan, tenaga mereka masih kuat, mereka masih punya banyak sekali kemungkinan, maka lebih kalau secara hitung-hitungan dunia, mendingan aku berinvestasi pada anak-anak muda daripada berinvestasi dengan orang-orang tua. Dan kalau kita bicara lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul itu mengumpulkan 40 orang pertama yang beliau dakwahkan untuk masuk Islam. Kalau misalnya nanti Bang Alif bisa lihat, itu 90% itu di bawah 30 tahun. 90%. Kenapa? Karena kalau bicara tentang orang-orang kafir Quraisy itu udah batu semua. Nah, yang diambilin Rasul anak-anaknya nih, yang masih kemudian punya sebuah kemungkinan besar untuk bisa mengubah kehidupan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kalau seandainya ini orang-orang nggak ngerti apa yang mereka lakukan, nggak paham apa yang mereka tuju, apa yang mereka ingin raih, ya itu berarti sudah karena perang pemikiran, sehingga rakyat ini hancur, sehingga umat ini hancur, sehingga bangsa ini hancur. Karena bangsa itu hancur bukan karena hancurnya orang-orang tua, tapi hancurnya pemuda-pemuda. Karena kalau yang tua itu udah dibiarin di kita udah selesai. Tapi tunas-tunasnya ini kalau dihancurin itu ngerusaknya parah. Jadi menangnya 2 kali, dan bukan hanya hancur tapi kan nambahnya ke mereka. Iya. Jadi dia mungkin adalah orang-orang yang muda. Mungkin dia muda, dia masih punya banyak masa depan dan dia muslim, tapi pemikirannya bukan. Nah, itu sama aja kayak 100 lawan 100, ujungnya 200 kosong. Nah, itu kalau pemudanya diambil. Nah, maka pemuda ini penting banget. Terkhusus ketika tahun 2011 itu ya, itu ada datanya yang menentukan negeri ini, Indonesia, itu ada 3. Dan mungkin juga di negeri-negeri yang lain. Pertama adalah youth, anak muda. Yang kedua adalah women, anak muda perempuan. Yang ketiga adalah connected atau netizen. Jadi anak muda perempuan yang terkoneksi, itu yang banyak mempengaruhi nanti opini atau peta daripada satu negara atau umat. Ya. Gitu. Nah, tadi Ustadz sempat mention juga Muhammad Al-Fatih di usia mudanya begitu sukses, Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sukses di usia mudanya juga. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang sukses itu di masa mudanya. Nah, pertanyaannya Ustadz, kenapa umat Islam di masa dulu gitu ya, di zaman dulu tuh, di zaman kegemilangan Islam tuh bisa sukses di usia mudanya? Padahal kalau misalnya kita berkaca di zaman sekarang gitu ya, usianya sama. Nah, tapi apa yang membedakan ya sebenarnya Ustadz, pemuda di hari ini dan juga di zaman kejayaan Islam dulu? 18 tahun Imam Syafi'i sudah siap berfatwa. 18 tahun kita masih nembak cewek gitu ya. 21 tahun Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel. 21 tahun kita ngeluh insecure, overthinking, lalu kemudian nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Umur 25 Rasul sudah terlibat pada perdamaian perang besar. 25 kita susah cari kerja. Ya, dan seterusnya ya. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah gini. Kebangkitan itu berdasarkan karena cara berpikirnya seseorang. Maka apa yang beda daripada Felix Xiao ketika dia masih kafir dengan Felix Xiao ketika dia sudah muslim? Cara berpikirnya berbeda. Sama ketika itu Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran lanjutan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kemudian yang di highlight di sana adalah beriman kepada Allah. Beriman pada Allah itu adalah perubahan pola pikir.
Maka ketika mereka sudah berubah pola pikir, mereka sudah punya satu konsep kehidupan yang mereka yakini dan mereka tahu bahwa mereka akan menerapkan itu, maka pemikiran ini yang memperkuat mereka. Itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Maka ketika mereka itu menguatkan diri mereka dengan keimanan, maka mereka juga mengikatkan hati mereka sebelumnya, lalu mereka baru kemudian berdiri dan tegak. Berdiri ini kan simbol orang yang sudah kuat ya. Kalau orang udah nggak kuat, nggak mungkin berdiri. Maka orang tuh kuat gara-gara apa? Orang tuh kuat gara-gara dia punya iman, gara-gara dia punya pola pikir yang khas. Maka kalau kita lihat pada peradaban, orang-orang muda yang mereka sukses, bedanya dengan orang-orang muda yang mereka tidak sukses, gampang banget. Orang-orang muda yang sukses tahu apa yang mau mereka ambil, apa yang mau mereka raih, itu tahu jelas. Muhammad Al-Fatih dari umur 8 tahun sudah tahu persis bahwa dia pengen membebaskan kota Konstantinopel. Maka dia punya resources, dia punya uang, dia punya waktu, dia punya apapun, maka dia akan pusatkan ke sana. Dia bisa aja dia main game, dia bisa aja untuk santai-santai, tapi dia tahu kalau dia santai tidak ada hubungannya dengan pembebasan kota Konstantinopel. Maka dia coba cari aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan dia pada pembebasan kota Konstantinopel. Sama kayak kemudian orang-orang yang memang mereka tuh muslim dan dikontak oleh Rasulullah sejak kecil, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Masyhur kisah ketika Zubair bin Awam itu ketika masih kecil, dia dengar Rasulullah tuh dihina-hina orang, Rasulullah tuh dibully orang. Dia pulang ke rumahnya terus bawa pedang bapaknya. Itu kan ya, padahal masih kecil, pedangnya diseret sama dia. Lalu dia bilang, siapa tadi yang ngomong sesuatu sama Rasulullah sini? Saya penggal kepalanya. Padahal dia tahu dia bukan orang, dia tahu dia anak kecil, tapi dalam kepala dia tuh ingin membela Rasulullah. Maka ketika sudah gede, wajar Zubair bin Awam menjadi bodyguardnya Rasulullah, yang pegang pedang, yang kemudian siap untuk membela Rasulullah. Nah, jadi orang tuh dari kecil dia sudah tahu. Kenapa? Karena dia punya iman. Iman itu yang memberikan sebuah panduan kepada orang, sebuah misi kepada orang untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. Nah, iman itu nanti efeknya kemana? Itu nanti tergantung. Contoh, orang sudah punya iman dan dia tahu bahwasanya dia itu punya kontribusi perjuangan di sains, maka imannya membuat dia jadi orang yang terbaik di bidang sains. Kalau dia punya iman, lantas dia kemudian tahu bahwa dia seorang atlet, maka iman dia membuat dia jadi atlet yang terbaik. Dia nggak mau jadi nomor 2, dia mau untuk penuh di situ. Kalau imannya itu menjadi seorang pelajar misalnya, maka dia akan menjadi pelajar yang terbaik untuk mencari ilmu karena imannya itu. Kalau imannya itu mewujud pada seorang ibu, maka dia jadi ibu yang terbaik, bapak yang terbaik, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi imannya harus diinstal. Yang menjadi problematika orang Indonesia adalah mereka merasa iman itu cuma sekedar teoritis. Padahal iman itu adalah sebuah konsep pemikiran yang lengkap, yang akhirnya mewarnai seluruh aktivitas-aktivitas manusia yang lain. Berarti seorang muslim harus belajar Islam ya Tati? Harus belajar Islam, terutama mereka belajar tentang keimanan di dalam Islam. Itu yang menjadi core daripada segala-galanya. Ibaratnya gini, kalau kita bicara tentang HP itu segala macam tuh, HP smartphone ya, segala sesuatu tuh bisa jadi kemudian bagus. remnya bagus, penyimpanannya banyak, lalu kemudian layarnya keren dan segala macamnya, itu semua bagus. Tapi kalau dia tidak punya iman itu kayak koneksi. Jadi kayak koneksi yang paket data. Nah itu iman. Jadi koneksi kita dengan Allah itu adalah iman sebenarnya. Nah kalau dia nggak punya koneksi, percuma aja layarnya, cuma untuk dibuka aja terus dilihat, tapi nggak berguna sama sekali. Nggak ada beda dengan kalkulator. Nah maka kalau iman itu nggak mewujud pada seorang muslim, maka dia ibarat HP yang nggak ada paket datanya. Lah untuk apa? Dia baru beli, ini keluaran terbaru loh, iya. Ini adalah rilis terbaru loh, iya. Flagship loh, iya. Tapi kalau nggak ada paket untuk apa? Itu maksudnya. Yeah. Nah, jadi itu kalau tanpa iman, kalau tanpa Islam ya. Nah maka Islam harus diinstal dulu pada orang itu, pada anak-anak muda, supaya dia bisa jadi keren. Itu yang membedakan antara orang keren dan orang nggak keren. Tambahan lagi, bisa nggak anak-anak muda tanpa Islam dia jadi berprestasi? Bisa. Contohnya kayak Steve Jobs, tadi kayak Bill Gates dan segala macam. Tapi pertanyaannya kita balikin lagi, kita bicaranya dunia doang atau kita bicaranya setelah selesai dunia? Kalau kita bicara dunia doang, Islam nggak perlu. Islam nggak perlu. Kalau kamu cuma pengen dunia doang, Islam nggak penting. Kenapa? Karena kita bisa dapat itu dari para motivator. Kita bisa sukses dengan banyak cara, ambil riba, main judi, nipu orang, itu bisa. Tapi kalau kita mau bicara tentang akhirat nih, dan kita mau bicara tentang kebaikan kehidupan di dunia tanpa ada tumbal, maka kita perlu Islam. Gitu. Nah, tadi Ustadz bilang kalau misalnya kita mau menjadi pemuda yang sama dengan zaman kejayaan Islam dulu, harus diinstal dulu imannya. Nah, pertanyaan dari Alif sekarang, adakah hal lain yang harus dibenahi dari pemuda saat ini selain daripada memperbaiki iman, memperbaiki pola pikir? Adakah yang lain? Atau malah ada yang lebih berperan
daripada diri sendiri untuk perubahan pemuda itu sendiri. Kalau kita bicara tentang hal-hal lain, itu adalah ikutan daripada iman ya. Sebenarnya ikutan apapun itu adalah ikutan daripada iman. Seperti habitsnya harus diubah. Lalu kemudian bagaimana cara dia untuk berjamaah itu juga harus diubah. Bagaimana cara dia kemudian untuk punya satu sistem yang baik dalam kehidupan itu juga harus diubah. Ini semua efek daripada keimanan. Jadi kalau bicara tentang pada anak-anak muda sekarang, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa gini, kita tidak akan pernah mencapai kejayaan-kejayaan seperti umat-umat di masa lalu apabila kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka di masa lalu. Maka menarik sekali di dalam Al-Quran itu ketika kita minta pada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah sendiri yang menuntun kita untuk menjawab bagaimana cara meminta hidayah itu. Allah sampaikan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah kami meminta hidayahmu ya Allah dengan cara memperhatikan orang-orang yang pernah berlalu sebelum kami, karena kami tahu bahwasanya semua langkah-langkah yang mereka buat akan mengantarkan pada kejayaan. Maka kalau kami membuat langkah-langkah yang sama, pasti kami akan dihantarkan pada kejayaan yang sama. Maka ketika kita berbicara tentang anak-anak muda zaman sekarang, tugas mereka adalah mengetahui langkah apa yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi, langkah apa yang dibuat oleh Muhammad Muhammad Al-Fatih, langkah apa yang dibuat oleh misalnya Rasulullah SAW. Kalau kejauhan ya udah sahabat-sahabatnya misalnya, atau kalau kejauhan lagi ya udahlah langkah-langkah ulama-ulama kita sebelum ini, ataupun para panglima-panglima besar sebelum ini. Nah itu mereka harus lihat langkah-langkahnya. Nah tapi semuanya itu berbasis pada keimanan tadi. Kalau keimanannya sudah beres, lalu kemudian mereka sudah, iman itu adalah jawaban daripada pertanyaan why. Kalau jawaban pertanyaan why itu selesai, maka what and how itu lebih gampang. Jadi kenapa saya jadi seorang muslim? Kenapa saya harus pakai Al-Quran? Kenapa saya harus punya Tuhan namanya Allah? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus berjuang? Kalau semua ini udah selesai, ini pertanyaan keimanan udah selesai, baru kita bahas tentang bagaimana cara perjuangan. Apa itu perjuangan? Tapi yang ini harus beres dulu. Karena kalau jadi gini, beda pertanyaan beda jawaban. Beda pertanyaan beda jawaban. Contoh kayak gini, bagaimana Ustadz cara kita menjadi nomor satu? Itu adalah fikih namanya. Fikih itu kaifiat. Kaifiat itu tata cara. Bagaimana saya untuk jadi seorang pemain pedang nomor satu? Itu kaifiat. Tapi kalau pertanyaannya kenapa saya harus jadi pemain pedang nomor satu? Itu akidah. Jadi kalau kenapa itu jawabannya akidah, kalau what and how itu jawabannya pasti fikih atau kaifiat. Nah maka menurut saya sih kaifiat itu tidak terlalu penting bila dibandingkan dengan akidah. Setelah akidahnya selesai, baru kemudian kita bahas kaifiat. Nah kalau kaifiat berarti kita harus meniru pada orang-orang sebelum kita. Menirunya bukan harus naik unta, mereka naik unta kita naik unta, mereka naik kuda kita naik kuda, bukan itunya. Tapi lebih kepada meniru mentalnya, meniru semangatnya, meniru apa jiwanya itu. Nah itu yang kita tiru tuh. Gitu. Masalahnya sekarang kita banyak lihat contoh orang itu belajar fikihnya dulu, diajarin perintah baru imannya, makanya jadi imannya nggak kuat gitu ya Tete. Lebih parah lagi mereka berantem. Lebih parah lagi mereka berantem. Orang-orang tahu tentang masalah fikih, akhirnya kemudian nggak diajarin. Contoh mereka tahu tentang sholat semuanya, tapi nggak diajarin kenapa mereka harus sholat. Maka mereka akan nyalain yang lain, orang yang nggak sama dengan dia sholatnya, karena dia nggak tahu untuk apa dia fikih. Kamu kok 23 rakaat sih? Yang namanya tarawih itu 11. Kamu tuh belajar dulu dong, makanya lihat kitabnya. Yang 23 bilang, emang gue gak punya kitab? Gue juga punya kitab gitu kan. Ustadz gue ngajarin gue 23. Lu yang salah, kurang lu itu. Males banget sih, tarawih itu harusnya 23. Lah mendingan 11 tapi tumak nina daripada 23 lalu kemudian gak tumak nina. Yang 23 bilang lagi, ya bukan masalah tumak nina dan gak tumak nina, yang penting niatnya, daripada lu 11 sombong misalnya kayak gitu-gitu. Mereka gak ngerti, padahal sebenarnya untuk apa mereka sholat. Kalau mereka ngerti kenapa mereka sholat tarawih, mereka nggak akan pernah mempermasalahkan yang 11, nggak pernah mempermasalahkan yang 23. Yang mereka cari atau mereka pikir adalah bagaimana caranya agar masjid ini semakin ramai ketika tarawih, dan bagaimana ketika tarawih mau 11 mau 23 jamaah ketika pulang itu bawa sesuatu, bukan hanya misuh ketika imamnya bacanya panjang, atau bukan hanya seneng ketika imamnya bacaannya pendek gitu maksudnya. Jadi ada sesuatu yang berubah pada umat, itu yang mereka pikirin. Itu kalau bahasanya akidah. Kalau bahasanya kaifiat, ribut. Bukan hanya imannya gak kuat, ribut juga. Nah itu masalahnya, sudahlah imannya gak kuat, ribut gitu kan. Nah jadi kan tadi kita udah bahas nih tentang fenomena pemuda saat ini, kemudian pola pikir yang harus diubah. Nah sama satu lagi yang Alif simpulkan di sini adalah kita harus butuh pendidikan yang tepat. Nah berbicara tentang pendidikan, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang insan tama yang dalam perannya itu mencetak pemuda
untuk menjadi pemimpin di masa depan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang insan tamak? Setiap pendidikan itu adalah pendidikan yang memang setiap pendidikan itu penting dan menjadi ruh daripada setiap perubahan apapun juga. Maka kita nggak mungkin Muhammad Al-Fatih nggak mungkin ada apabila tidak ada pendidikan yang diberikan pada dia. Maka pertanyaannya adalah seperti apa ibunya mendidik, seperti apa kemudian Syekh Syamsuddin mendidik atau Syekh Ahmad Al-Qurani mendidik Muhammad Al-Fatih. Dan itu sudah banyak sekali pendidikan-pendidikan itu disampaikan. Salahuddin juga sama. Bahkan pendidikan itu dimulai sebelum bapak ibunya nikah. Bapak ibunya sudah dididik, mempunyai visi yang sangat jelas tentang Baitul Maqdis, kemudian mereka bertemu dengan satu visi yang sama, lalu kemudian punya anak dan mendidik anaknya dengan visi yang sama, maka pendidikan ini terus-menerus ada. Nah, yang menarik adalah bahwasannya kalau kita bicara tentang insan tama ini yang mendidikan adalah ustadz-ustadz saya juga, dan kita sudah tahu bahwa saya sebagai salah satu produk daripada ustadz-ustadz saya mengerti. Contoh misalnya, apa yang menjadi problem daripada pendidikan pada saat ini? Salah satunya misalnya tadi adalah pendidikan yang ada pada saat ini bukan berfokus pada why, tapi berfokus pada what and how. Misal ketika kita berbicara tentang pendidikan zaman sekarang, yang dinilai apa? NEM-nya tinggi. Yang dinilai apa? Misalnya dia bisa mencapai prestasi olimpiade matematik. Tapi apakah pendidikan itu? Atau kita balik tanya, kalau misalnya saya punya anak, apakah saya mau anak saya itu misalnya contoh dia itu pintar, dia itu jago, dia itu gajinya gede, tapi sama ibu dan bapaknya nggak hormat. Tapi dia kemudian dugem misalnya, atau dia mohon maaf misalnya dia menghamili anak orang misalnya. Itu kan ngeri, gitu kan ya. Itu kan bukan hasil pendidikan. Maka pendidikan di dalam Islam itu beda dengan pendidikan dengan gaya kapitalis. Gaya kapitalis pendidikannya diukur berdasarkan materi. Maka anak yang gajinya 40 juta itu dinilai lebih berhasil pendidikannya daripada gajinya 20 juta. Lihat aja omongan ibu-ibu kalau sudah kapitalis. Omongnya gini, kenapa anaknya kuliah di sono? Karena nanti kalau sudah selesai gajinya lebih gede. Lulusan luar negeri lebih gede daripada gajinya daripada lulusan dalam negeri, kan gitu. Nah, karena kapitalis mengukurnya berdasar materi, Islam tidak. Walaupun Islam bukan berarti tidak perlu materi, bukan, tapi Islam menstandarkan yang namanya pendidikan itu pada karakter. Jadi transfer of karakter, bukan hanya transfer of knowledge. Nah, maka kalau kita berbicara tentang insan tama, insya Allah dari awal kita juga bisa lihat bahwa insan tama kan konsisten pada perubahan karakter itu. Jadi bukan hanya orang itu menjadi tahu, bukan hanya orang itu menjadi bisa, tapi orang itu menjadi orang yang berkarakter. Karakter apa yang dicetak? Pemimpin di masa depan. Nah, maka ini adalah sesuatu yang saya pikir perlu untuk dijadikan sebagai wacana pemikiran bagi sekolah-sekolah yang lain, sehingga mereka tidak hanya mencukupkan pada transfer of knowledge, tapi juga pada transfer of karakter. Berapa banyak orang-orang misalnya seumur Alif yang bisa kemudian untuk jadi MC atau jadi moderator atau jadi misalnya host daripada acara podcast. Ini kan bagian daripada yang kita bisa harus untuk lihat ya. Karena di masa Utsmani itu orang-orang itu memang dididik untuk memimpin. Jadi mereka itu punya sekolah itu bukan sekolah sembarangan. Mereka tahu bahwasanya Islam itu akan menyebar luas. Maka mereka tidak bisa untuk mempertahankan peradaban Islam kecuali mereka mencetak pemimpin-pemimpin. Karena begitu Islam futuh ke satu daerah itu harus ada pemimpinnya. Futuh lagi satu daerah terus pemimpinnya lagi. Gimana kalau sekolah tidak menghasilkan pemimpin tapi hanya menghasilkan mohon maaf pengusaha, atau mohon maaf hanya menghasilkan karyawan, atau hanya menghasilkan orang yang sibuk dengan dunia. Nah, maka harus ada yang berpikir besar, berpikir bahwa karena Islam ini adalah alamiahnya adalah memimpin, maka harusnya kita siapkan adalah sekolah para pemimpin. Nah, mudah-mudahan kita berharap insan tama bisa jadi salah satu yang memang sudah diniatkan dari awal untuk itu. Amin. Terakhir Ustadz, ada pesan-pesan nggak buat pemirsa di Insan Tama Channel, terutama buat orang tua, siswa mungkin yang menonton tayangan ini, supaya bisa mendidik anak-anaknya untuk bisa menjadi pemuda pemimpin di masa depan? Ada satu hal yang menjadi concern saya ketika kita berbicara tentang orang tua. Kadang-kadang kita nih sebagai orang tua, saya juga termasuk ya, tanpa sadar kita tuh masih terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran selain Islam. Contoh kayak tadi, ketika kita berbicara tentang misalnya anak yang sukses itu kalau anaknya ke luar negeri. Anak yang sukses itu kalau anaknya punya gaji banyak. Anak yang sukses itu kalau anaknya punya rumah luas. Anak yang sukses itu kalau famous dan segala macam. Nah, itu kadang-kadang masih ada di dalam kepala kita nih sebagai orang tua. Padahal sebenarnya harus kita tahu bahwa sistem pendidikan yang sekarang itu maksudnya sistem pendidikan secara umum ya yang ada di Indonesia, itu kita sudah tahu dan sudah paham limitnya itu kayak apa yang dihasilkan. Itu kita udah tahu tuh.
limitnya ya kayak orang-orang Indonesia yang umumnya pada zaman sekarang. Maka kalau kita pengen berharap lebih kepada anak-anak, berharap lebih pada generasi muda, berarti harus ada satu sistem pendidikan yang juga lebih, yang tidak hanya dicukupkan pada kurikulum yang sekarang. Yang aku lihat, yang saya lihat itu hanya berbasis pada transfer of knowledge aja, gitu maksudnya. Cuma menghasilkan orang-orang yang tahu, tapi belum menghasilkan orang-orang yang solih, gitu maksudnya. Nah, sedangkan Islam itu menitik beratkan perubahan itu pada karakter. Karena orang yang solih pasti akan profesional. Orang yang solih pasti akan berusaha paling tinggi untuk mencapai sesuatu. Dia pasti akan menjadi yang terbaik kalau dia sudah soleh. Tapi belum tentu sebaliknya. Orang yang terbaik, orang yang kaya belum tentu dia solih. Gitu kan ya. Nah, artinya ini adalah pesan bagi diri saya secara pribadi dan juga bagi orang tua. Coba kita lihat ada nggak sih pemikiran-pemikiran kita tuh yang masih ada, yang masih nyangkut-nyangkut dengan pemikiran-pemikiran yang bukan Islami gitu maksudnya. Sehingga kita tuh tahu ketika anak-anak kita itu kita ukur berdasarkan apa. Jangan sampai kita ngukur berdasarkan yang diukur oleh orang-orang barat juga. Kalau orang-orang barat ngukurnya berdasarkan nilai, kalau orang-orang barat ngukurnya berdasarkan harta, materi, lalu kita ngukur dengan cara yang sama, lantas apa gunanya Islam kita itu? Gitu maksudnya. Karena Islam kita itu harusnya memberikan pengaruh pada kita, termasuk dalam memberikan indikasi atau pengukuran evaluasi terhadap anak-anak dan sistem pembelajarannya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah kita sudah membahas tentang menjadi pemuda berkualitas yang dinantikan umat bersama Ustadz Felix Xiau. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya dengan Alif di sini di Insan Tama Podcast. Terakhir, jangan lupa sahabat Insan Tama Channel, jangan lupa subscribe, like dan juga komen di tayangan ini, dan juga semoga Insan Tama Channel bisa berkembang dari hari ke harinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi alhamdulillah saya barusan menyelesaikan obrolan dengan Bang Alif dalam pembicaraan tentang pemuda ya. Betul. Barusan, dan alhamdulillah teman-teman sekalian bisa menyaksikan di Insan Tama Channel. Teman-teman silahkan di subscribe, di follow dan juga di share. Mudah-mudahan pembicaraan ini bisa jadi manfaat bagi teman-teman yang lain yang lihat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, dan juga terima kasih pemirsa Insan Tama Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.